Pemain X-Cube terknockout, lemparan granat sudah mulai dimasak tapi mereka masih fight di area blue zone. DPS juga sudah mulai menyakitkan. Ini harusnya mereka udah fokus untuk melakukan rotasi tapi ternyata dari Victim mereka masih ingin komit untuk melanjutkan fightnya dengan X-Cube. Wah, ini Genfos bocor makin banget sih. Makin deket loh dari tadi. Iya betul banget, tapi Genfos lihat ini harusnya udah nggak bisa di revive sih karena bocor banget. DPS ditambah, DPS dari dua hal ya, play zone dan juga dari knockdown. Dan itu dia, X-Cube kali ini menang secara kuantitas, atau dalam artian 3 aktif, 1 masih bisa untuk di revive. Kita akan melihat apakah yang akan dilakukan, sementara Victim udah low HP, satu player itu seorang Misery. Oke, masih melanjutkan fight-nya untuk kedua tim ini. Bahkan di arah yang lain, Livescape sudah mulai bertemu dengan Bonafide. Kali ini X-Cube kembali berhasil melakukan revive dan sudah berhasil melakukan healing. Tapi di arah yang lain ternyata masih chaos. Masih ada tim yang melakukan fight. Bahkan ternyata X-Cube ada pemain mereka yang ter-knockout oleh Blue Zone. Sudah tidak punya healing lagi. Ini healing mereka bakal terkuras banget, nahannya lama banget. Bahkan satu pemain dari Victim sudah mulai berotasi dan terspot begitu saja. Fajar ter-knockout begitu saja. 1 menit kurang untuk Blue Zone yang keempat. DPS semakin menyakitkan dan kali ini Victim memaksa masuk dan jump shoot mendapatkan sebuah poin kembali ke arah tim Victim. Iya betul banget, tapi Misery lagi dan lagi ter-knockdown oleh sakitnya play zone atau Blue Zone kali dari Onyx dan berhasil, tapi ternyata granatnya meletup dengan sangat tepat. Rosesi berhasil memulangkan berikutnya, bahkan berhasil memulangkan salah satu pemain menuju ke arah lobby. Onyx bakal commit fight bersama dengan tim Aura, di mana kali ini Onyx sudah mendapatkan satu persatu pemain dari Aura, bahkan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Betul, tadi yang gue katakan push yang benar-benar nekat tadi dari Onyx ternyata menaikkan mental mereka dan bisa menangkan close quarter combat. Namun lihat, minute to minute dilemparkan juga dari tim nomor 11 karena tim DMS, dan bahkan satu orang ter-knockdown, 2 bahkan juga ter-knockdown karena ternyata banyak sekali peperangan yang terjadi di sekitar juga. Dari tim West Bandit kembali lagi maju ke arah bagian DMS, tembakan sebentar lagi, close quarter combat terjadi mengganti ke arah FPP, dan ini dia DMS hanya menyisakan 1 orang Skrit yang sedang melakukan first aid. Ini benar-benar sulit karena push yang on point move as a unit dari tim West Bandit. Ya, ini benar-benar menunjukkan kemampuan mereka saat ini dengan sangat-sangat bagus. West Bandit masih bertahan dengan keempat pemain mereka, walaupun ada yang ter-knockout masih bisa di-revive. Ternyata pemain dari Onyx yang tadi berhasil meretake kompon yang ditempatin atau daerah yang ditempatin sama tim Aura. Masih berlanjut ternyata fight yang terjadi antara Onyx dan juga Gede Git saling memberikan baku tembaknya. Namun kali ini kita pantau Evos yang sudah mulai masuk ke bagian dalam dari zona, di mana smoke cukup tebal sudah mereka buat. Ada lemparan granat sudah mulai dimasak, dilempar langsung, tapi ternyata malah satu pemain Evos yang ter-knockout. Ya betul sekali, dan bahkan kali ini ada balasan juga, ternyata trade ya antara West Bandit dan juga EVOS. EVOS dengan 2 orang saja, ada sebuah predict shot ke arah smoke, belum memberikan damage, belum apalagi memberikan sebuah knockdown, dan sepertinya temponya di reduce, temponya diturunin terlebih dahulu. Dan ini mungkin yang dikatakan bermain sabar oleh KF tadi, revive dulu, reset dulu, baru fight lagi dengan West Bandit. Ya gue setuju juga sih, dan ini bakal terjadi intense fight juga ya, karena dengan 6 tim yang lagi berdiri sekarang, rata-rata kita lihat pemain mereka masih komplit. Hanya 1 yang pincang dari West Bandit, sisanya masih lengkap dengan 4 pemain. Jadi ini bakal panas banget, apalagi ini adalah open field. Ya betul banget, tadi Red Face-nya hampir knockdown dia, need-nya ternyata tidak sampai juga. Zonanya. Waduh. Wow. Tembakan ke arah bagian depan, Red Face-nya ternyata ter-take down di sana oleh seorang K. Luar biasa sekali EVOS yang dengan 4 orang ini sedang dicari predict shot, tapi smoke kembali lagi dibangun. West Bandit kali ini yang menurunkan tempo dan mungkin melakukan reset ke arah teman-temannya. Ya, bahkan lemparan granat dari Laser tadi begitu on point mendapatkan satu pemain dari West Bandit, dan ternyata dari West Bandit mereka masih sabar untuk menunggu kedatangan dari EVOS karena EVOS yang harus menuju ke arah bagian dari West Banditnya. Molotov dilempar juga oleh pemain-pemain dari EVOS untuk sedikitnya memberikan cicilan damage karena pemain-pemain dari West Bandit tadi sudah mulai dikeker, namun masih bisa diselamatkan, masih bisa terselamatkan, tercover dengan adanya sebuah pohon di sekitar pemain-pemain dari West Bandit. Saat ini mereka sudah mulai melakukan split position. KF ter-knockout lagi untuk yang kesekian kalinya. Ya, flank demi flank sedang dilakukan, namun lihat big shot dari EVOS justru menjadi informasi lagi dan lagi. K dan bahkan Finsmoke juga join, dan kali ini EVOS justru dalam posisi yang cukup Ide sama di sekitarnya Bonafide harusnya. Iya betul banget, dan baru saya berbicara chaos, baru saja BKG melakukan sebuah spotting ke arah bagian depan. Genesis Dogma dari bagian belakang mengambil opportunity ini. Lagi dan lagi di bagian late game terlalu take action, terlalu banyak mengambil sebuah gerakan, justru berbahaya.
dari Genesis Dogma menembaki ke arah BKG yang sedang fokus tadi ke arah tim Bonafide ataupun ke arah Scarlet Gaming. Dan justru sekarang Bonafide yang diam-diam saja udah mengirimkan beberapa player ke arah bagian depan, cukup aman dalam safe zone. Tapi hati-hati, tembakan lagi-lagi dibalaskan oleh Genesis Dogma Gits juga. Iya, kali ini kita lihat hands for you tertake down oleh West Bandit. Mau datang dari arah belakang memberikan backstep ke arah Bonafide. Kali ini sebuah move yang tidak diduga-duga dari West Bandit dan sudah mulai keluar dari persembunyian yang ternyata dari BKB. Start sudah mulai berkumpul, tembakan dari tim nomor 4 kali ini masih bisa bertahan rupanya dan masih bisa touchdown. Tapi gede Gits, Daipo knockout, sudah mulai chaos dari 4 tim yang tersisa karena ini perang 4 arah termasuk West Bandit yang masih berada di bagian luar dari play zone. Betul, satu-satunya tim yang mungkin ada di bagian tengah walaupun punya angle sendiri tuh BKG yang kali ini udah benar-benar tertabrak satu demi satu West Bandit. 2 player terakhir udah mulai maju ke arah bagian depan mencari di manakah pergerakan dari BKG dan juga Genesis Dogma, dan itu dia terdeteksi satu orang di bagian bawah, ditembakin saja tidak ternyata memberikan sebuah knockdown. Sementara kali ini dari tim BKG udah melakukan regroup dan itu rata satu tim, yaitu Genesis Dogma sepertinya yang terlalu cepat masuk, terpotong oleh 2 tim bahkan BKG di sana pun juga dari West Bandit. Oke, sudah tersisa 3 tim dan West Bandit 1 pemain mereka berhasil diamankan. Bonafide Ucup sudah dipulangkan ke arah lobby. 2 tim tersisa sepertinya West Bandit tidak bisa. Oh wait, Bonafide yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby. Kali ini berarti tinggal 4 lawan 1, sebuah hal yang buruk tentunya untuk West Bandit. Tapi West Bandit berhasil mendapatkan 1 pemain. Last man standing akan dapetin 1 ternyata. 2 pemain akan langsung dihadang begitu saja, tapi ada 1 pemain yang berada di arah